belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar. Selamat pagi semuanya, kembali lagi dengan saya Niputu Padmiati. Hari ini saya ditemani dengan ibu guru yang hebat, ibu guru kelas 5, yaitu Ibu Dwi ya. Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar tiang baik Bu hari ini. Hari ini ada percakapan pra-observasi. Sebelum nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan observasi. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah mengetahui dan mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan pra-observasi, itu dengan tujuan agar Ibu melakukan persiapan awal, dan pada saat nanti Ibu melakukan supervisi, Ibu lebih percaya diri dan memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Adapun yang beberapa pertanyaan dari saya nantinya, yang pertama yaitu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang hendak saya capai itu yang pertama, melalui kegiatan bermain peran jual beli, peserta didik dapat menentukan komposisi dan dekomposisi bilangan cacah dengan teliti. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran tentang jual beli, peserta didik mampu menghitung operasional bilangan cacah dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan daftar belanja dari hasil kegiatan bermain peran jual beli dengan percaya diri di depan dengan presentasi. Seperti itu kira-kira nanti Bu tujuan pembelajaran yang saya lakukan. Iya, baik Bu. Jadi ada 3 tujuan yang hendak Ibu capai, ya. Terus bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu observasi? Nah, untuk area yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama di bagian keterampilan dan pengetahuan. Di bagian pengetahuan, saya ingin siswa saya itu memahami ataupun menentukan komposisi dan dekomposisi bilangan cacah. Dan pada kegiatan jual beli. Dan di kegiatan yang kedua, keterampilannya yaitu siswa dapat menghitung operasional bilangan cacah pada kegiatan sehari-hari dengan tepat. Seperti itu Bu. Baik Bu Dwi, jadi pengembangan yang Ibu ingin capai dibagi menjadi aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa. Iya Bu. Nah sekarang saya ingin mendengar bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, ya, model pembelajaran ataupun metode pembelajarannya. Nah, untuk strategi yang saya gunakan, saya ingin menggunakan gaya belajar dengan berdiferensiasi konten, yaitu mengakomodasi gaya belajar kinestetik, auditory maupun nanti visual. Jadi nanti saya akan menggunakan LCD dengan menggunakan laptop. Anak-anak melihat dulu video tentang jual beli, kemudian saya mendesain kelas itu seperti kegiatan jual beli di pasar. Nah, nanti model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning dengan metode bermain peran dan penugasan. Baik Bu, jadi strategi pembelajaran yang Ibu gunakan itu pembelajaran berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Ya, menggunakan metode pembelajaran based learning ya, berarti berdasarkan masalah gitu Bu. Benar. Dengan metode pembelajaran bermain peran, penugasan dan tanya jawab. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran
yang Ibu akan gunakan di kelas? Media pembelajarannya nanti saya tetap akan menggunakan laptop, Bu, menggunakan LCD, lalu menggunakan daftar belanjaan. Nanti kelasnya akan didesain seperti kegiatan jual beli gitu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut dan hari apa dan jam berapa, Bu, kira-kira? Untuk pelaksanaannya bisa pada hari sesuai jadwal jam pelajaran matematika hari Kamis minggu depan mungkin, ya. Baik, Bu, jadi akan diambil hari Kamis nih, jam pertama ya di kelas 5 nih, Bu. Betul. Pada hari itu saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan observasi. Di kelas Ibu saya juga akan mencatat dan melihat hal-hal yang terjadi di dalam kelas Ibu ya. Siap, Ibu. Nah, nanti saat saya melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan. Setelah itu akan melakukan, setelah saya selesai nanti saya mengobservasi Ibu, saya akan melakukan kembali kegiatan pasca observasi, dan pada saat itu akan didampingi oleh pengajar praktek. Saya sudah mendapat gambaran tentang apa yang akan saya lakukan dan saya akan gunakan nanti, dan yang akan saya persiapkan juga, Ibu. Baik, terima kasih Bu, Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang, untuk melakukan kegiatan praobservasi ini, dan sampai ketemu nanti pada kegiatan observasi di kelas. Ibu. Baik. Terima kasih, Sampai ketemu nanti. Selamat siang, Bu. Gimana tadi? Sudah istirahat? Berarti masih semangat? Masih. Coba Bu Dwi tes. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumku. Oke. Sebelum Bu Dwi mulai pembelajaran hari ini, Bu Dwi ingin kita bermain sebentar agar nggak ngantuk ya. Bu Dwi ingin kita masih
transaksi jual beli dalam kehidupan manusia pasti memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Misalnya, kita butuh saluran energi untuk kita makan agar tubuh kita menjadi sehat, dan kita juga butuh pakaian untuk melindungi tubuh dari benda-benda yang membahayakan kulit. Transaksi jual beli adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa di mana barang atau jasa tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Jual beli dapat terjadi apabila memenuhi 4 syarat-syarat jual beli. Yang pertama, adanya penjual. Yang kedua, adanya pembeli. Yang ketiga, adanya barang yang dijual. Dan yang keempat, adanya uang. Di mana kita bisa melakukan jual beli? Tempat jual beli yang sering kita jumpai di sekitar lingkungan rumah adalah pasar, swalayan, toko, dan warung. Dan apakah kalian tahu juga apa itu pasar tradisional? Pasar tradisional adalah suatu bentuk pasar di mana dalam kegiatannya atau proses transaksinya masih dilakukan secara tradisional, yaitu penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan tawar-menawar harga suatu barang atau jasa. Barang yang dijual di pasar adalah kebutuhan sehari-hari. Oke, stop sampai sini. Jadi dalam transaksi jual beli kita membutuhkan apa yang pertama? Uang. Transaksi itu sah jika ada alat pembayaran, yaitu alat pembayaran kita apa? Uang. Kalau sudah ada alat pembayaran, berarti apa lagi yang kita dapat? Yang kedua syaratnya barang. Yang ketiga ada penjual dan pembeli. Oke, hari ini kita akan bermain peran. Main peran apa ya, Bu? Hari ini anak-anak akan bermain peran seperti di pasar swalayan. Nanti Ibu akan membagikan daftar belanjaan yang harus anak-anak belanjakan dan uangnya. Nanti Ibu kasih uang. Modalnya berapa? Masing-masing dari anak-anak akan mendapatkan modal uang yang berbeda-beda. Ingat ya, berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Nanti anak-anak setelah mendapatkan uang gimana, Bu? Kamu hitung dulu ada berapa uang yang ada di sini masing-masing anak. Ya, setelah itu kamu tulis namamu lalu jumlah uangnya berapa. Setelah itu kamu baca daftar belanjaan dari ada ibu, ada ayah, ada nenek, ada kakak, ada daftar belanjaan Gina. Dan berapa jumlah uang yang harus anak-anak keluarkan. Nanti ibu akan berperan sebagai kasir. Apa peran kasir? Nah, nanti kamu uangnya kasih ke ibu, ibu akan kasih kembalian atau kurang. Ya, nanti daftar belanjaannya ada di papan tulis. Harga-harganya. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah. Ada pertanyaan? Sudah. Sudah mengerti? Oke, sudah mengerti ya. Kalau seperti itu, maka tolong dibagikan sini. Bagikan. Ya. Memang begitu tuh. Nanti boleh ke depan, boleh bergerak. Ya. Ini uangnya, ini uangnya Yunia, ini uangnya Kartika, ini uangnya Dana, ini uangnya Esa, uangnya Sinta, ini uangnya Adel, Ayu, uangnya Revan, uangnya Ratnya. Sudah? Semua sudah mendapat daftar belanja dan uang? Sekarang kalau sudah silakan hitung uangnya dan ditulis di paling atas. Ya, paling atas. Paling atas ini. Jadi modalnya tulis dulu paling atas. Berapa? Itu uang juga, versi kecil. Ya. Ada gambarnya tuh, 5.000, 10.000, 2.000. Ya. Kalau sudah, tolong dihitung dengan
Ayo bilangan cacatmu gimana nih? Salah nih. Berapa itu? Yo, 2000-annya ada berapa? Nah, itu dulu. Iya, semuanya dihitung. Semuanya dihitung. Itu. Kamu kan? Sudah? Kalau sudah, kasih di pojok sebelah kiri. Berapa modalnya? Silakan belajar. Silakan pergi belajar. Yo, beli, silakan beli. Ada berbagai macam jajan pasar. Beli, silakan beli. Berbagai jajan pasar. Beli, silakan beli. Silakan beli berbagai jajan pasar. Harganya ini. Silakan beli. Silakan beli. Bawa pensilnya. Nah, bawa pensilnya. Ya, buat ditulis. Terus pensil boleh, boleh. Nah, beli, silakan beli. Beli, silakan beli. Silakan beli. Uangnya jangan sampai jatuh. Uang jatuh sama dengan modal hilang. Iya, bisa beli kalau uangnya jatuh. Ya, harganya berapa masing-masing kamu tulis di daftar belanjaanmu. Mana daftar belanjaanmu? Di sini, Bu. Iya, harganya berapa? Tulis di daftar belanjaannya. Nah, harganya berapa? Beli, silakan beli. Harganya murah, Ya? Mas semua sudah belanja? Belum. Belum, nggak bisa dapat berarti. Oh, nitip uangku. Nggak mau. Itu uangku bagaimana cara kamu simpan uang? Ayo, ada kantong. Kenapa dari mesin kantong? Bagaimana caranya untuk cukup? Makanya kamu harus lihat kebutuhannya. Semua harus dapat. Ayah harus dapat belanjaannya meskipun cuma satu ya. Ayah, ibu. Boleh satu? Bisa nggak? Coba cek dulu. Boleh satu? Boleh satu, yang penting modalnya sesuai. Boleh diacak nih? Boleh diacak. Coba dulu cek harganya. Aku cuma bawa itu uangnya. Ayo. Cari bubur kacang hijau apa? Coba cek. Silakan cek. Putu Ayu 7.000, 2.000 tuh Putu Ayu. Ayo. Ya, totalnya berapa habisnya? Jumlahkan dulu. Kalau apakah kamu bisa membeli? Tidak bisa, berarti ada yang kamu kurangin. Gitu. Ada? Kan kodnya ada. Ayo, bijak menggunakan uangnya. Kalau daftar belanjaannya banyak tapi uangnya sedikit, berarti harus dikurangi apa dijumlahkan? Jumlahnya 2.000 itu mahal sekali buku ayu 2.000 itu. Nah, belum bisa harganya berapa? 25.000. Duit mau berapa?
Doakan dia masuk-masuknya pengen mahal, siapa tahu. Ayahnya dapat? Dapat. Ibunya dapat? Dapat. Gina dapat? Dapat. Gue juga biar belajar dia dapat. Kakaknya nggak dapat? Dapat. Oke. Dapat 1 Bu. Dapat 1 aja. Ya. Sekarang disimpan dulu, kembalikan uangnya. Tolong kembalikan uangnya. Yang masih sisa kembalikan habis. Oke, kembalikan Bu Dwi. Kembalikan Bu Dwi. Nah, oke. Coba kembalikan Bu Dwi. Ya. Ketika dalam berbelanja, anak-anak belajar apa kira-kira? Siapa yang bisa? Kita tadi belajar apa? Ketika kita berbelanja. Tambahan, mengatur uang. Bener Reva, mengatur uang. Apa lagi? Apa lagi? Operasional dalam kalau aku punya uang segini cukup nggak ya? Kalau aku punya uang segini aku bisa beli apa ya? Nah, Bu Dwi harap dengan bermain peran ini anak-anak nanti pas di kehidupan sehari-hari sudah bisa, jangan sampai salah. Ya, dana 3.000, 30.000, nilainya berapa? Ya. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak? Sudah jelas? Sudah, Bu. Benar. Oke, kalau berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang, anak-anak. Om Swastiastu, selamat pagi. Saya ucapkan kembali lagi dengan saya Niputu Patmiati, Guru Penggerak Angkatan 10. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Agung selaku PP sudah sedia mendampingi kegiatan pasca observasi kali ini, dan saya juga hari ini ditemani oleh Ibu Dwi, guru kelas 6 yang kemarin sudah saya observasi. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengevaluasi jalan prosesnya pembelajaran di kelas dan tindak lanjut yang akan dilakukannya. Dan tujuan kegiatan pasca observasi hari ini adalah untuk merefleksi terkait proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Dwi di kelasnya. Selamat pagi Bu Dwi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu. Alhamdulillah baik pagi ini, meskipun sedikit agak kurang enak badan tapi kemarin kan Bu Dwi kita sudah melakukan, saya juga sudah mengobservasi terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Bagaimana perasaan Ibu pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas? Perasaan saya ketika pembelajaran di kelas kemarin itu pembelajarannya terasa lebih menyenangkan siswa-siswa lebih hidup, kemudian pembelajarannya lebih terasa efektif dan efisien, lalu anak-anak terlihat gembira sekali. Adakah hal-hal baik yang sudah Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Dalam pembelajaran yang kemarin itu khususnya dalam metode maupun media pembelajaran mungkin ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, untuk kelebihannya adalah anak-anak itu terlihat ketika pembelajaran itu keterampilan sosialnya itu meningkat. Mereka lebih aktif ketika berdiskusi, mereka lebih senang untuk bisa mengungkapkan pendapat. Intinya pembelajaran itu yang terlaksana kemarin itu lebih hidup. Kekurangannya adalah ada kekurangan satu, agak lama dalam mencapai target dalam pembelajaran tujuannya. Nah, itu waktu saja kemarin tuh yang agak sedikit terlewat gitu. Baik Bu Dwi, jadi Bu Dwi sudah bisa mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan yang Ibu lakukan pada atau metode yang digunakan pada proses pembelajaran. Gitu ya Bu Dwi. Nah, misalnya dari skala dari 0 sampai 10, kira-kira Bu Dwi ini sekarang berada di skala berapa nih? Kalau kita ngomong skala angka 0 sampai dengan 10, kira-kira yang berada Ibu Dwi berada di skala yang mana sekarang? 7 sampai 8 lah Bu ya. Tapi Bu Dwi ini sekarang masih sudah berada di
skala 7 sampai dengan Ya, 8. 8. Iya. Nah, adakah hal-hal yang ingin Ibu tingkatkan lagi? Ketika tingkatkan lagi mungkin saya akan mencoba untuk mengaplikasikan lagi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah yang pelajari kemarin ke depannya secara kontinu. Dan pembelajaran sosial emosional yang dari Bu Patmi kemarin yang Ibu yang ajarkan kemarin juga itu kemarin Bu. Oh, jadi Ibu akan artinya mengcover kebutuhan belajar siswa yang beragam begitu ya Bu ya. Terus kira-kira kapan rencananya Ibu akan menerapkan pembelajaran ini di kelas, kapan kira-kira? Mungkin setelah AMBK minggu depan ya Bu, setelah Galungan, Hari Raya Galungan paling cepat itu kira-kira. Ini karena fokusnya masih di AMBK sama Hari Raya Galungan, setelah itu yang pasti akan menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. Berarti setelah AMBK nanti Ibu akan menerapkan. Jadi apa komitmen Ibu terhadap pembelajaran yang di kelas itu bagaimana komitmen yang di kelas itu? Komitmen saya setelah kemarin observasi itu, Tiang ingin apa yang pelajari hal baru yang Tiang pelajari dari kemarin itu Tiang terapkan ke depannya. Jadi tidak hanya sekedar hanya pada saat ini, tapi berdampak untuk ke depannya ketika Tiang melakukan kegiatan pembelajaran bagi anak-anak terutama, agar pembelajaran itu lebih bermakna, terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi, gaya belajarnya apa saja nanti Tiang lakukan untuk pemetaan, kemudian sosial emosional anak-anak juga Tiang lebih perhatikan lagi. Jadi kedepannya akan Tiang terapkan itu. Jadi Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pelajaran sosial emosional secara kontinu ya, terus-menerus, sehingga nantinya tentunya nanti akan meningkatkan motivasi dan minat dari siswa itu sendiri, sehingga akan membentuk karakter yang baik pula bagi siswa. Begitu ya Bu Dwi? Nggih Bu Patmi. Terima kasih Bu Dwi percakapan hari ini. Semoga kita tetap semangat dan kita bisa tetap berkolaborasi sehingga nanti bisa terus mendampingi anak-anak di depan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Demikian kegiatan pasca observasi yang saya lakukan bersama dengan Bu Dwi. Akhir kata saya ucap tutup dengan Pramo Santi. Om Santi Santi.